Istana Pulau Es, Jilid 3, Bagian 1. Selama dia memangku jabatannya, ia bekerja dengan baik. Dan hal ini, sebagian besar adalah karena Suma Qiat merasa takut dan segan terhadap kakak misannya, Menteri Kam Leong. Yang selain memiliki kedudukan lebih tinggi daripadanya, juga memiliki ilmu kepandaian lebih lihai pula. Kini, Suma Qiat telah menjadi seorang setengah tua, dan hidup sebagai seorang bangsawan dalam gedungnya yang indah. Ia telah menikah dengan seorang wanita bangsawan yang cantik, dan mempunyai seorang putera. Puteranya ini bernama Suma Huat. Tampan seperti ibunya, wataknya juga halus dan lemah lembut, seperti ibunya. Karena semenjak kecil oleh ibunya ia dijejali pelajaran sastra dan filsafat, diingatkan bahwa dia adalah keluarga dari pendekar besar suling emas, maka sifat-sifat pendekar tertanam di jiwa anak ini. Dia digembleng ilmu silat oleh ayahnya sendiri. Dan karena bakatnya, dia dapat mewarisi ilmu silat tinggi dari ayahnya. Namun, ada satu sifat dari nenek moyangnya, yaitu keluarga Suma, yang agaknya menurun dan mengalir dalam darahnya. Yaitu, dia dikuasai nafsu birahi, dan berwatak mata keranjang. Selain puteranya sendiri, Suma Qiat juga mempunyai seorang murid lain yang sebetulnya adalah pelayan keluarganya. Seorang pemuda yang sebaya dengan putranya, bernama Xiang Kuanli. Anak ini mukanya buruk seperti muka kuda, pendiam, dan rajin. Biarpun bakatnya tidak sebaik Suma Huat dalam ilmu silat dan sastra, namun berkat kerajinannya, dia pun memperoleh kemajuan pesat. Terutama sekali dalam ilmu silat, karena Xiang Kuanli ini diam-diam mempunyai cita-cita tinggi, dan selalu mengumpulkan ilmu-ilmu silat tinggi untuk dipelajarinya. Berkat kerajinan dan keuletannya, akhirnya ia pun diberi pekerjaan di kantor menjadi seorang bangsawan kecil, tidak lagi menjadi seorang pelayan. Banyak hal terjadi sebagai akibat perbuatan keluarga Suma ini, yang memaksa Menteri Kam Leong turun tangan dan membuatnya gelisah. Dan beberapa hal di antaranya, terjadi beberapa tahun yang lalu, ketika Suma Huat dan Xiang Kuanli, dua orang murid Suma itu, baru berusia kurang lebih 20 tahun. Pada suatu hari, Suma Huat diantar oleh Xiang Kuanli pergi berburu ke hutan. Berburu binatang merupakan sebuah di antara kesukaan pemuda bangsawan ini. Di samping kesukaannya mengunjungi tempat-tempat hiburan untuk mendengar wanita-wanita cantik bernyanyi dan menari, kemudian memilih yang tercantik di antara mereka untuk diajak bersenang-senang. Dengan menunggang kudanya yang berbulu putih dan tinggi besar, Suma Huat kelihatan tampan dan gagah perkasa. Pakaiannya serba indah, terbuat daripada sutera halus. Rambutnya yang hitam panjang itu dihias dengan hiasan berupa seekor naga emas bertabur batu kemala. Gagang pedangnya yang terbuat dari emas menghias punggungnya. Wajahnya yang berkulit putih berseri-seri, dengan sepasang mata lebar dan lincah pandangnya. Bibirnya selalu tersenyum. Banyak wanita akan terguncang hatinya, apabila melihat pemuda bangsawan yang tampan ini membalapkan kuda putihnya. Didampingi pemuda Xiang Kuanli yang buruk rupa, Suma Huat kelihatan lebih tampan lagi. Para wanita cantik di rumah-rumah hiburan yang semua mengenal baik Suma Kongcu, atau Tuan Muda Suma ini, berkumpul di jendela loteng dan melambai-lambaikan sapu tangan sutera yang harum, melontarkan senyum memikat. Namun, Suma Huat hanya membalas senyuman mereka dan tidak berhenti. Karena memang sekali ini tidak ingin menghibur hati dengan wanita-wanita cantik itu, melainkan hendak pergi berburu binatang buas di hutan. Pula, ia sudah mulai bosan dengan wanita-wanita cantik yang akan menghibur pria manapun juga asal orang itu beruang. Bosan dengan cinta yang diobral mereka, cinta kasih yang dijual. Dua orang pemuda itu membalapkan kuda mereka keluar dari kota raja, dan memasuki dusun-dusun menuju ke hutan yang besar. Di sebuah dusun, mereka mendengar keluh kesah rakyat tentang gangguan seekor harimau besar, yang sudah banyak mencuri kambing dan kerbau penduduk. Bahkan telah membunuh dua orang anak kecil. Mendengar ini, bangkit semangat Suma Huat untuk membunuh harimau itu. Kita harus dapat menangkapnya dan membunuhnya. Kalau belum berhasil, aku tidak mau pulang. Demikian Suma Huat berkata kepada Xiang Kuanli, bekas pelayannya juga yang menjadi sutenya. Asal saja dia berani keluar dari tempat sembunyiannya. Kongcu, jawab Xiang Kuanli, yang masih menyebut Kongcu kepada suhengnya itu,
mengingat akan kedudukan mereka. Demikianlah, kedua orang muda itu menjelajah hutan-hutan yang dikabarkan menjadi sarang sang harimau. Telah sepekan lamanya mereka mengintai, menunggu, dan mencari. Namun hasilnya sia-sia belaka. Harimau besar yang dicari-carinya tidak tampak. Sumahoat menjadi penasaran sekali. Dia sampai lupa akan niatnya semula, yaitu berburu binatang. Banyak sudah selama sepekan ini dia melihat binatang-binatang hutan, namun semua itu dibiarkannya saja lewat tanpa diusik. Karena kini, seluruh perhatiannya dicurahkan untuk mencari harimau yang telah mengganas di dusun-dusun sekeliling daerah pegunungan itu. Berkali-kali Siang Koan Li membujuk Kongcunya untuk pulang saja. Akan tetapi, dengan alis berkerut, Sumahoat yang berkemauan keras ini malah membentaknya. Sudah kukatakan, bahwa sebelum berhasil membunuh harimau laknat itu, aku tidak mau pulang. Jangankan baru sepekan, biar selama hidupku di sini, aku tetap harus mencarinya sampai dapat. Siang Koan Li yang meninggalkan pekerjaan, khawatir kalau dimarahi majikannya. Tetapi ia tidak berani membantah lagi. Siang malam mereka mencari, bahkan kalau malam mereka pun mengintai. Jika sudah lelah sekali, mereka baru tidur di bawah pohon sambil membuat api unggun. Sumahoat benar-benar mempunyai kemauan yang keras sekali, dan pantang mundur sebelum niatnya terpenuhi. Pada pagi hari yang ke-9, dua orang pemuda itu memasuki hutan yang paling ujung. Hutan yang tidak berapa besar, akan tetapi yang belum mereka datangi. Berada di lereng dekat kaki bukit. Mereka berjalan kaki menuntun kuda masing-masing, sambil memandang tajam mencari-cari, kalau ada gerakan binatang yang mereka cari-cari. Tiba-tiba, mereka mendengar lapat-lapat suara jerit seorang wanita di kaki bukit. Sumahoat menoleh kepada Siang Koan Li. Adakah engkau mendengar suara di sana? Siang Koan Li mengangguk, seperti jerit seorang wanita. Benar, kita menunggu apa lagi? Jangan-jangan harimau itu menyerang wanita. Cepat sekali Sumahoat sudah melompat ke atas kudanya dan membalap, diikuti oleh Siang Koan Li. Setelah menuruni lereng, mereka tiba di jalan umum yang datang dari timur. Dan dari atas sudah tampak oleh mereka sebuah kereta terguling di pinggir jalan. Beberapa orang laki-laki yang berpakaian pelayan dan pengawal, malang melintang di sekitar tempat itu. Jauh dari kereta itu, tampak serombongan orang sedang mengangkuti barang-barang. Dan di antara mereka, terdapat seorang laki-laki tinggi besar yang menunggang kuda dan memangku seorang wanita yang meronta-ronta. Dan agaknya wanita itulah yang tadi mengeluarkan jeritan. Bukan harimau yang menyerangnya, Kongcu, kata Siang Koan Li. Memang bukan, akan tetapi lebih jahat daripada harimau. Mereka perampok keparat yang bosan hidup. Kau basmi anak buahnya, aku akan menolong wanita itu. Dua orang muda itu membedal kuda mereka, dan sebentar saja mereka sudah tiba di tempat itu. Siang Koan Li sudah meloncat turun dari kuda dan membentak. Kalian perampok-perampok hina, tahan dulu. Para anak buah perampok yang sedang tertawa-tawa mengangkuti beberapa peti berisi barang-barang berharga, seperti perhiasan-perhiasan dan sutera gulungan berkayu-kayu, menjadi marah ketika melihat Siang Koan Li. Seorang pemuda yang masih hijau dan kelihatannya tidak menakutkan itu. Jumlah mereka ada 9 orang, tentu saja mereka tidak takut. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi kurus dan kelihatan kuat terbukti dari bawaannya, yaitu sebuah peti yang berat sekali, melangkah maju dan melotot kepada Siang Koan Li. Kemudian membentak, bocah bermuka buruk. Kau mau apa? Jawab dulu, apakah engkau ini telah melakukan perampokan, dan membunuh para pengawal dan pelayan itu? Hahaha, benar sekali, tidak hanya pengawal dan pelayan, juga Tuan Besar Nyonya Besar telah menjadi mayat di dalam kereta. Hanya puterinya, cantik dan menggairahkan, menjadi bagian Taeyong kami. Kau mau bagian? Jangan main-main. Para pengawal yang kuat itu semua mampus oleh kami. Nih, terima bagianmu. Tiba-tiba, si tinggi kurus itu melontarkan peti yang berat ke arah Siang Koan Li. Peti yang beratnya lebih dari 100 kati itu melayang ke arah Siang Koan Li. Dan para anggota gerombolan itu tertawa-tawa, yakin bahwa pemuda kerempeng itu tentu akan roboh tertimpa peti dan gepeng tubuhnya. Akan tetapi, suara ketawa mereka terhenti,
dan mereka melongo ketika melihat Siang Kuan Li menerima sambaran peti itu hanya dengan telapak tangannya. Dan si pemuda kurus itu melontar-lontarkan peti itu ke atas seperti seorang anak kecil mempermainkan sebuah bola karet. Tangan itu kemudian mendorong maju, hingga peti melayang ke arah pelemparnya, si tinggi kurus, dengan kekuatan dahsyat. Ah, perampok tinggi kurus itu terkejut. Menggunakan kedua tangan untuk menerima peti, akan tetapi tak tertahan olehnya. Dan dialah yang roboh terjengkang, kepalanya pecah tertimpa peti yang berat. Para perampok yang tinggal 8 orang itu menjadi marah sekali. Mereka menurunkan bawaan masing-masing, mencabut senjata, lalu menerjang Siang Kuan Li seperti serombongan serigala mengamuk. Pemuda kurus ini pun membentak keras dan mencabut sebatang golok melengkung yang amat tajam. Memutar golok menghadapi pengeroyokan 8 orang itu, tanpa merasa gentar sedikit pun. Ternyata olehnya, bahwa para perampok itu bukanlah orang-orang biasa, melainkan penjahat-penjahat kawakan yang pandai ilmu silat dan bertenaga besar. Namun, Siang Kuan Li mainkan goloknya dengan hebat. Dan sebagai murid yang tekun dari Suma Kiat yang berilmu tinggi, tentu saja gerakannya selain cepat juga mengandung tenaga sinkang yang kuat. Sementara itu, Suma Hoat membalapkan kudanya melewati para anak buah perampok yang ia serahkan kepada sutenya. Terus mengejar kepala perampok yang melarikan wanita itu. Karena kepala rampok itu menjalankan kudanya perlahan sambil tertawa-tawa, dan tangannya menggerayangi tubuh wanita rampasannya, sambil mencium dan kelihatan makin gembira karena wanita itu meronta-ronta, sebentar saja kuda Suma Hoat telah menyusulnya. "Berhenti kamu keparat hina!" bentak Suma Hoat. Dan sekali meloncat, tubuhnya sudah berdiri menghadang di depan kuda yang ditunggangi kepala perampok tinggi besar itu. Kepala perampok yang tubuhnya seperti raksasa itu membelalakan matanya yang lebar. Kumis dan jenggotnya yang tebal bergerak-gerak, mukanya menjadi merah dan dia menjadi marah sekali. "Heh, siapa engkau bocah yang bosan hidup?" bentaknya sambil melompat turun. Masih memondong wanita yang kini berhenti meronta, dan memandang kepada Suma Hoat dengan mata terbelalak seperti seekor kelinci ketakutan. Namun, dari sinar matanya timbul harapan yang tadinya sudah patah. "Sir!" Jantung Suma Hoat seperti berhenti berdetik tertikam sinar mata itu. Tak disangkanya, dia akan melihat seorang dara yang seperti itu. Cantik jelita, manis, dan berwajah seperti bidadari. Mengingat betapa tangan kasar dan kotor kepala perampok itu tadi menggerayangi tubuh si jelita, apalagi mengingat betapa wajah menyeramkan penuh cambang bauk itu tadi mencium muka yang begitu halus, bibir yang begitu merah segar, kemarahannya meluap dan darahnya seperti mendidih. "Binatang rendah," ia memaki sambil menunjuk ke arah muka kepala perampok itu. "Engkau tidak mengenal Suma Kongcu, putra Panglima Suma Kiat? Engkau telah merampok, membunuh orang, dan menculik gadis terhormat. Sekarang tibalah saatnya engkau mampus di tangan Suma Hoat. Hehehe, aku si tangan besi Ciu Oke, mana kenal segala macam bangsawan tukang korup? Kalau engkau sudah bosan hidup, marilah." Perampok itu melepaskan tubuh dara itu setelah menotok punggungnya, membuat dara itu lemas dan rebah miring di atas rumput. "Kau tunggulah sebentar, calon biniku, hehe. Lihat dan nikmati baik-baik betapa kakandamu membunuh tikus bermuka halus ini." Akan tetapi, Suma Hoat sudah menerjangnya dengan hebat. Kepala perampok itu menangkis, mengandalkan kekuatan tangannya. Dia dijuluki Tiat Chiang atau si tangan besi, karena kedua tangannya amat kuat dan keras seperti besi. Hasil latihan ilmu Tiat Chiang Kang yang latihannya menggunakan bubuk besi panas. Akan tetapi begitu ia menangkis, ia terpekik kaget karena lengannya terasa sakit dan ia terhuyung ke belakang. Kudanya kaget, meringkik dan lari. "Kepala perampok laknat, kematianmu sudah di depan mata." Suma Hoat yang marah sekali itu sudah menerjang lagi dengan pukulan-pukulan mautnya. Si kepala perampok adalah seorang ahli silat, akan tetapi dalam hal ilmu silat dia tidak dapat dibandingkan dengan Suma Hoat yang memiliki ilmu silat tinggi. Ilmu silat yang dimiliki kepala perampok ini adalah ilmu silat kasar, dan dia selama ini hanya mengandalkan kedua tangannya yang kuat. Namun, bertemu dengan pemuda itu, seolah-olah kedua tangannya bertemu dengan baja yang lebih keras lagi.
Setelah 3 kali menangkis dan 3 kali terhuyung dengan lengan terasa nyeri dan panas, kepala perampok itu memekik keras dan mencabut keluar senjatanya. Berupa sehelai rantai baja yang ujungnya dipasangi bola baja berduri. Cepat ia mengayun senjatanya menerjang lawan. Wut, wut, wut. Angin menyambar keras ketika bola berduri itu menyambar dan rantainya terputar-putar. Namun dengan mudah Suma Hoat mengelak. Dan pemuda ini enggan mencabut pedangnya, setelah menyaksikan gerakan lawan yang hanya memiliki ilmu silat kasar itu. Dia menghadapi lawan yang bersenjata rantai dengan kedua tangan kosong. Mengelak ke kanan-kiri dengan lincahnya menanti kesempatan baik. Darah cantik yang tertotok dan rebah miring dapat menyaksikan pertandingan itu. Dan dari mulutnya yang kecil terdengar jerit-jerit tertahan kalau melihat senjata yang dahsyat itu menyambar, mengancam wajah yang halus tampan si pemuda penolongnya. Biarpun darah itu tidak pandai ilmu silat, akan tetapi dia merasa heran, mengapa pemuda tampan itu tidak mau mencabut pedangnya yang tergantung di punggung. Ingkong, atau Tuan Penolong, pergunakan pedangmu. Akhirnya ia tak dapat menahan kekhawatiran hatinya lagi, melihat betapa kepala pemuda itu nyaris dihantam bola berduri. Begitu dekat bola itu menyambar lewat di atas telinga kiri Suma Hoat. Aneh sekali, darah itu sudah lupa akan bahaya yang mengancam dirinya sendiri. Sebaliknya, khawatir kalau pemuda itu kena pukul dan pecah kepalanya. Mendengar suara itu, Suma Hoat tersenyum gembira. Aku harus memperlihatkan kelihayanku, pikirnya gembira. Seperti lazimnya seorang pemuda ingin berlagak memamerkan kepandaiannya di depan seorang dara yang menarik hatinya. Cepat ia merubah gerakannya. Sekarang tubuhnya berkelebat cepat sekali sehingga si kepala rampok berkali-kali berteriak kaget karena tubuh lawan seperti lenyap. Tiba-tiba Suma Hoat mendapat kesempatan baik. Ketika bola berduri menyambar, ia menggunakan tangannya dari samping menangkap bola itu, dan sekuat tenaga ia melontarkan bola ke arah muka penyerangnya. Prokek, aduh, tubuh kepala perampok itu terjengkang dan roboh telentang. Dengan muka berubah menjadi onggokan daging yang remuk, dan nyawanya melayang tak lama kemudian. Darah jelita itu memejamkan mata penuh kengerian. Kemudian ia menangis terisak-isak. Suma Hoat cepat berlutut, dan sekali totok ia membebaskan tubuh darah itu dari pengaruh totokan si kepala rampok. Tenanglah, Nona, bahaya telah lewat. Si keparat laknat sudah tewas. Darah itu cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Suma Hoat. Ingkong telah menyelamatkan nyawa saya. Akan tetapi, kek, ayah bundaku telah terbunuh di dalam kereta. Suma Hoat terkejut dan marah sekali. Mari kita lihat, temanku sedang membasmi kawanan perampok, perlu bantuanku. Ia lalu menyambar pinggang darah itu, dibawa meloncat ke atas punggung kudanya yang tidak lari karena kuda itu sudah terlatih baik. Kemudian membalapkan kudanya ke arah pertempuran yang masih berlangsung dekat kereta. Ternyata bahwa Siang Kuan Li dengan mudah telah merobohkan 3 orang pengeroyok dengan goloknya. Dan kini, yang 5 orang masih mengeroyoknya mati-matian. Melihat ini, Suma Hoat sambil memeluk pinggang darah itu dengan lengan kiri, mencabut pedang dengan tangan kanan. Kudanya menyerbu, pedangnya berkelebat, dan terdengarlah pekik-pekik kesakitan dan 4 orang perampok roboh dan tewas. Siang Kuan Li berhasil merobohkan perampok terakhir. Dan Suma Hoat, setelah menyimpan pedangnya, lalu menurunkan tubuh darah itu. Sambil terisak-isak, darah itu berlari ke arah kereta yang rebah miring, membuka pintunya dan menjerit-jerit memanggil ayah bundanya. Suma Hoat meloncat dekat kereta. Cepat ia mengeluarkan tubuh seorang setengah tua yang terluka dadanya. Orang itu masih hidup, dan cepat pemuda ini mengeluarkan obat luka yang merah warnanya, mengobati luka itu dan membalutnya. Ayah darah itu masih hidup biarpun terluka parah. Akan tetapi, ibunya telah tewas karena tusukan pedang yang menembus jantungnya. Terima kasih, Kong Chu. Saya Chiok Hun menghaturkan terima kasih kepadamu. Paman hendak pergi kemanakah? Suma Hoat bertanya. Hatinya seperti ditusuk-tusuk karena kasihan melihat darah itu menjerit-jerit memeluki mayat ibunya. Dengan suara tersendat-sendat, laki-laki itu bercerita. Dia tinggal di dusun Kui Bun An, tak jauh dari kota raja.
Mereka, suami istri itu, hendak mengantarkan anak dara mereka yang bernama Ciok Kim Hwa, yang hendak dijodohkan dengan putra bangsawan Tio di kota raja. Karena itulah, maka mereka berkereta membawa barang-barang berharga. Dikawal oleh pasukan bangsawan Tio yang menjemput mereka, dan yang terbunuh semua oleh para perampok. Siang Koan Li, kau cepat antarkan Paman Ciok dan barang-barang serta jenazah ini ke kota raja. Biar aku yang mengawal Ciok Siokia, kata Suma Hwat. Siang Koan Li mengangguk, maklum bahwa keadaan orang yang terluka perlu perawatan dengan cepat. Dan bahwa kalau si Nona ikut dalam kereta, tentu Nona itu akan berduka sekali menyaksikan jenazah ibunya. Maka, ia lalu mengumpulkan barang-barang yang berceceran, dimasukkan barang-barang itu ke dalam kereta, kemudian ia mengikat kudanya di depan 2 ekor kuda penarik kereta dan membalapkan kereta ke kota raja. Mari, Nona, kau akan kukawal ke kota raja. Dan jangan khawatir, aku akan melindungimu dengan seluruh jiwa ragaku. Ucapan ini membuat wajah si Dara Jelita menjadi merah. Akan tetapi kedukaannya terlalu besar, sehingga mengurangi rasa kegembiraan aneh yang menyelinap di rongga dadanya ketika ia duduk atas punggung kuda, di depan pemuda tampan yang telah menolongnya itu. Selama hidupnya, baru pertama kali itu Suma Hwat mengalami hal yang aneh dalam hatinya. Jantungnya berdebar luar biasa sekali. Rasa girang yang amat besar menyelimuti hatinya. Dan di balik rasa girang ini, terselip rasa sakit di hatinya karena Dara ini hendak dikawinkan dengan orang lain. Kekecewaan yang amat keras dan aneh. Mengapa dia menjadi begini? Tak dapat disangkal bahwa dia selalu tertarik oleh wajah cantik jelita. Akan tetapi selamanya dia tidak pernah menginginkan wanita yang menjadi milik orang lain. Suma Hwat, kau ini mengapakah? Berulang-ulang ia bertanya kepada dirinya sendiri. Tak terasa lagi ia menjalankan kudanya perlahan, karena dia tidak ingin cepat tiba di kota raja. Tidak ingin dirampas kenikmatan dan kebahagiaan hatinya, duduk berdua di atas kuda bersama Dara yang bernama Ciok Kim Hwa ini. Kereta yang dibalapkan Siang Koan Li sudah jauh sekali dan sudah tidak tampak. Juga tidak terdengar derap kaki kuda dan roda kereta. Suma Hwat tak dapat menahan getaran hatinya dan ia bertanya halus, Nona. Ia meragu dan tidak melanjutkan kata-katanya. Dara itu menanti sebentar. Karena lama pemuda itu tidak melanjutkan, dia menoleh dan berkata, ada apakah, Inkong? Suma Hwat memejamkan mata karena tidak kuat menyaksikan wajah yang begitu dekat dengannya. Mencium bau harum yang keluar dari rambut dan muka Dara itu. Kenapa, Inkong? Tanya Kim Hwa yang terheran-heran melihat pemuda itu memejamkan mata. Jadi, Nona akan menikah dengan pemuda keluarga Tio. Wajah itu tiba-tiba menjadi merah sekali, dan cepat dipalingkan tidak berani menentang pandang mata Suma Hwat. Sampai lama Nona itu tidak menjawab, dan Suma Hwat merasa betapa tubuh di depannya itu gemetar. Akhirnya terdengar Nona itu menjawab lirih. Bu, bukan pemuda, melainkan seorang duda tua, adik dari Tio Taijin. Suma Hwat mengangkat alisnya dan membelalakan matanya. Seorang duda tua? Dara itu mengangguk dan menarik napas panjang. Kenapa engkau mau, Nona? Kim Hwa mengangkat muka memandang. Bagaimana saya dapat menolak kehendak orang tua, Inkong? Yang melamar adalah Tio Taijin, untuk adiknya yang sudah mempunyai belasan orang anak dan yang telah mempunyai banyak selir pula. Bagaimana saya dapat menolak? Kalimat terakhir itu mengandung isak, dan Kim Hwa menundukkan muka, kelihatan berduka sekali. Ah, kasihan engkau, Nona. Seorang Dara semuda Nona, cantik jelita, dipaksa menikah dengan seorang bandot tua. Suma Hwat merasa penasaran sekali. Dan mendengar ucapan Suma Hwat, Kim Hwa terisak-isak menangis sesenggukan. Suma Hwat merasa makin kasihan. Dengan gerakan halus ia menyentuh pundak yang bergoyang-goyang itu dan berkata, jangan menangis, Nona. Dan jangan berputus asa, seperti telah kukatakan tadi, aku akan melindungimu dengan seluruh jiwa ragaku. Kalau engkau tidak suka menikah dengan duda tua keluarga Tio itu, kau tolak saja. Dan aku yang akan melindungimu. Ucapan penuh semangat ini membuat Kim Hwa menjadi terharu dan berterima kasih sekali sehingga tangisnya makin mengguguk. Ketika Suma Hwat menghiburnya dengan mengelus rambut kepalanya yang hitam panjang dan halus,
Kim Hua terseduh dan merebahkan kepalanya di atas dada Suma Hoat. Sampai lama mereka berada dalam keadaan seperti itu, tanpa kata-kata. Namun keduanya yakin, apa yang terjadi dengan perasaan hati masing-masing. Kuda yang mereka tunggangi berjalan perlahan seenaknya. Agaknya tidak mau mengganggu majikannya yang sedang dilanda asmara. Jari-jari tangan Suma Hoat yang mengelus-elus rambut itu, seolah-olah mengeluarkan getaran yang membuat Kim Hua memejamkan mata dengan sepasang pipinya yang menjadi kemerahan. Tiba-tiba kuda putih yang tadinya melangkah perlahan dan tenang, menghentikan langkahnya. Hidungnya kembang kempis, kemudian mengeluarkan suara meringkik keras dan keempat kakinya menggaruk-garuk tanah. Pekma atau kuda putih? Ada apakah? Suma Hoat yang sedang diterbangkan ke angkasa kemesraan itu terkejut. Melepaskan belayan tangannya pada rambut Kim Hua, dan cepat menyambar kendali untuk menguasai kudanya. Sebagai jawaban, tiba-tiba terdengar suara gerengan yang menggetarkan hutan itu. Gerengan seekor harimau yang berada di dalam gerombolan semak, dan yang kini keluar sambil memandang ke arah kuda. Celaka, Ingkong! Kim Hua menjerit penuh kengerian dan kedua lengannya otomatis merangkul pinggang pemuda itu. Tubuhnya gemetar. Tenanglah, Nona. Aku memang sedang mencari-cari harimau itu. Mari kita turun, dan kau tunggu saja di sini sampai aku selesai membunuh pengganggu dusun-dusun ini. Tanpa menanti jawaban, Suma Hoat sudah memondong tubuh Kim Hua turun dari atas punggung kuda putih yang juga berdiri menggigil ketakutan. Ia menurunkan Kim Hua yang berdiri dengan muka pucat di dekat kuda. Mata gadis ini terbelalak memandang ke arah harimau yang besarnya luar biasa, dan kepada penolongnya yang kini melangkah maju menghampiri harimau dengan senyum tenang di wajahnya yang tampan. Suma Hoat memandang harimau yang dihampirinya itu penuh kagum. Pantas saja penduduk dusun tidak berdaya menghadapi pengganggu ini. Kiranya seekor harimau yang luar biasa besarnya. Sebesar anak lembu, dengan matanya yang liar tajam dan sikapnya yang angkuh dan memandang rendah seperti sikap seorang raja besar. Ingkong, pedangmu, gunakan pedangmu. Terdengar suara Kim Hua gemetar penuh kekhawatiran. Dara ini melihat betapa penolongnya itu sudah dekat sekali dengan harimau, akan tetapi masih saja bertangan kosong. Hanya orang gila saja yang melawan harimau sebesar itu dengan tangan kosong, pikirnya. Karena kekhawatirannya, maka ia memaksa diri memperingatkan. Mendengar ini Suma Hoat menoleh dan tersenyum. Kim Hua Moi, jangan khawatir. Dia ini bagiku hanyalah seekor kucing. Awas, Ingkong. Kim Hua menjerit. Akan tetapi tanpa diperingatkan juga, telinga Suma Hoat yang terlatih sudah mendengar gerakan harimau itu. Dan dengan mudah saja ia menggerakkan tubuh ke kiri, mengelak dari tubrukan dahsyat itu. Akan tetapi, harimau itu benar-benar berbeda dengan harimau-harimau biasa yang pernah ditangkap dan dibunuh Suma Hoat dengan tangan kosong. Begitu tubrukannya luput dan kakinya menyentuh tanah, tubuh harimau itu sudah membalik dengan cepat sekali. Kedua kaki depan mencakar dari kanan kiri, dan kaki belakangnya menggenjot tanah sehingga tubuhnya kembali sudah menerkam ke arah Suma Hoat. Ingkong, suara jerit Kim Hua mengandung isak. Suma Hoat terkejut dan kagum menyaksikan ketangkasan dan kecepatan harimau yang amat besar itu. Timbul rasa sayangnya, dan ia hendak mengambil kulit binatang besar ini tanpa cacat. Ketika tubuh yang menubruknya itu melayang ke arahnya, ia cepat menyusup ke bawah perut harimau sehingga kembali tubrukan itu luput. Dan sebelum harimau dapat membalik, Suma Hoat telah menangkap ekornya yang panjang, mengerahkan tenaga dan tubuh harimau itu terangkat dan diputar-putar di atas kepalanya. Harimau meronta-ronta dan menggereng-gereng berusaha mencakar atau menggigit tangan kuat yang memegangi ekornya. Penglihatan itu mengerikan dan menegangkan sekali. Ingkong, kembali Kim Hua menjerit dan menutupi muka dengan kedua tangan. Tidak tahan melihat perkelahian itu karena ia tidak mau melihat tubuh penolongnya dicakar atau digigit sampai pecah-pecah kulitnya dan berlumuran darahnya. Hal itu tentu akan terjadi karena penolongnya itu terlampau berani, tidak mau menggunakan pedang membunuh binatang yang demikian besar dan kuatnya. Suma Hoat melepaskan ekor yang dipegangnya. Tubuh harimau terlempar ke atas dan terbanting jatuh ke atas tanah. Biasanya, harimau yang terbanting seperti ini tentu akan pingsan dan menjadi lemah.
Maka Sumahwat tersenyum-senyum menghampiri Kim Hua dan berkata, "Jangan khawatir, dia." "Ingkong!" Kim Hua menjerit dan mukanya menjadi pucat sekali. Karena harimau yang terbanting itu, tiba-tiba sudah meloncat dan menerkam ke punggung Sumahwat. Saat itu perhatian Sumahwat sedang tertuju kepada Kim Hua, maka gerakannya mengelak agak terlambat, dan kaki depan kiri harimau itu masih menamparkan pundaknya sehingga tubuhnya terpelanting. Harimau itu menggereng marah dan menubruk tubuh lawan yang sudah jatuh itu. "Ingkong!" Jeritan Kim Hua sekali ini lemah sekali, dan ia sudah terkulai, lemas dan roboh pingsan di atas tanah. Sumahwat dapat melihat keadaan darah yang membuatnya tergila-gila itu, maka timbul kemarahannya. Ketika harimau menerkamnya, ia menyambut dengan sebuah tendangan yang mengenai perut harimau, sehingga binatang itu terpental ke samping. Sebelum harimau itu sempat menyerangnya kembali, Sumahwat sudah melompat ke atas punggungnya. Harimau itu marah, meloncat-loncat, bergulingan. Akan tetapi Sumahwat tetap di atas punggungnya, kemudian jari tangannya bergerak ke depan. Krap! Harimau mengeluarkan suara gerengan dahsyat, dan darah bercucuran dari kedua matanya yang sudah berlubang. Sumahwat melompat turun ketika harimau yang menjadi buta matanya itu menerjang ke depan secara ngawur. Binatang itu menjadi seperti gila saking nyeri dan bingungnya. Mukanya dicakarinya sendiri, menggereng-gereng, kemudian meloncat ke depan sekuat tenaga. Des! Kepala harimau itu menubruk batu besar, pecah seketika, dan tubuhnya berkelojotan dalam sekarat. Sumahwat tidak mempedulikan lagi bangkai harimau itu, dan cepat ia lari menghampiri tubuh Kim Hua yang menggeletak pingsan di atas tanah. "Kim Hua!" Ia memanggil dan mengguncang-guncang pundak darah itu. Namun Kim Hua tidak menjawab dan tubuhnya lemas.